Rizky. Iya, di sini Jokowi baru datang, Elvira. Nanti kita akan lebih jauh lagi berbincang bersama Jokowi. Namun kita nanti harus jeda dulu sinak, Elvira, tampaknya, karena kita akan mempersiapkan dulu perbincangan saya, karena Jokowi juga akan melihat langsung bagaimana tanggul di Latu Hara hari ini. Alhamdulillah dari 7 sekarang 3 udah bunyi. Oh, oke. Tinggal 4. Nah, 4 ini memang agak sulit karena memang berada di posisi yang lebih rendah. Nah, jadi peran Pemprov apa? Bapak kan udah lihat ke sana. Terus konkretnya Bapak ngapain gitu, Pak? Untuk ya segera memutuskan. Oh. Seperti ini yang dibutuhkan keputusan-keputusan lapangan. Seperti apa yang di Latu Hara hari ini. Tanggul Latu Hara hari ini. Kalau nggak diputuskan di lapangan, kita nggak ngerti kebutuhannya apa. Berapa ribu kubik batu dibutuhkan, berapa ribu kubik pasir dibutuhkan, berapa personil yang dibutuhkan pagi, siang, malam untuk menyelesaikan darurat-darurat seperti ini. Pompa juga darurat. Itu artinya harus Bapak yang memutuskan. Kan iya Bapak dong. punya jajaran di bawahnya, Pak. Iya. Nah, gimana itu? Kita memang harus ngerti lapangannya. Kalau nggak ngerti gimana kita bisa memutuskan sesuatu? Nggak cukup level kepala dinas begitu, Pak, maksudnya asisten kemudian pada posisi-posisi yang sangat penting saya handle. Tapi setelah beres baru diserahin ke kita, itu bukain pintu aja. Setelah pintunya kebuka silahkan, udah beres semuanya, kepala dinas silahkan terusin, sudah. Kita tinggal kontrol paling pagi, sore, malam. Itulah yang fenomenal dari gaya Anda, Pak, ya. Anda selalu datang sendiri, langsung melihat kesana kemari. Jadi orang kemudian berpikir, apakah Pak Jokowi ini nggak percaya sama jajarannya? Oh, percaya, percaya. Tetapi lapangan harus dikuasai sehingga memutuskan jangan keliru. Itu saja. Karena darurat seperti ini nggak mungkin lah kalau tidak diputuskan di lapangan nggak diketahui, data konkret lapangan nggak diketahui, bagaimana kita memutuskan? Kayak di sini waktu hari pertama, bagaimana cari batu yang ribuan kubik, pasir yang ribuan kubik, keadaan jalan sangat macet semuanya, sampai 8 jam, 7 jam. Menurut Pak Jokowi itu harus gubernur langsung turun begitu, langsung, Pak? Karena ini membutuhkan power. Sekarang telepon ke misalnya ke Kodam, ya, ke Pangdam langsung, ya kan, ke Kapolda langsung, misalnya ke Kopassus, ke Marinir, ya ke Paskas. Ya, siapa kalau enggak? Ya memang ini memang saya pada posisi yang harus bertanggung jawab pada posisi ini. Bicara 100 hari kerja, katanya Anda agak risih dengan 100 hari kerja itu. Kenapa sih, Pak? Karena saya tiap hari kerja. Entah nanti 1000 hari, entah 2000 hari, entah. Jadi nggak perlu 100 hari. Nggak perlu itu. Orang kan banyak pejabat biasanya 100 hari kerja, lihat saya kerja apa gitu. Ya kalau mau dilihat pun ya terserah. Karena saya bekerja, dinilai masyarakat jelek silahkan, dinilai masyarakat tidak baik juga silahkan. Tapi saya bekerja pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu libur nggak ada. Oke. Wah, nggak ada hari istirahat dong, Pak. Gimana bisa? Ya, kan manusia ini robot. Iya, robot gitu, saya bisa tidur waktu jalan, misalnya kayak tadi dari Pluit ke sini 1 jam ya bisa tidur 15 menit. Biasa, saya biasa. Pak, bicara tadi kata Bapak nggak ada 100 hari kerja, tiap hari kerja. Nah, Bapak tiap hari kerja itu kan orang biasanya kerja di kantor, Pak, sebagai manajerial. Tapi Bapak lebih suka turun itu biar apa sih, Pak? Ya kan, karena sebetulnya blueprint sudah ada, perencanaan sudah ada, ya kan. Kenapa nggak jalan-jalan? Ini kan yang namanya keputusan lapangan, eksekusi. Yang saya sampaikan bolak-balik yaitu. Jadi Anda tuh nggak yakin gitu contoh, ya? saya berikan contoh. Contoh yang tidak jalan kalau gubernur nggak jalan. Contoh MRT itu sudah 26 tahun. Itu kan masalah pinjaman bank kan, Pak? Sejak 1986, monorail. Sudah berapa tahun? Kenapa negara tetangga yang dulu perencanaannya duluan kita, tapi mereka punya lebih dahulu? Karena keputusan lapangan, bukan karena apa-apa. Putusan lapangan itu berarti ada maksudnya? Ya segera mengeksekusi, melihat lapangannya, yakin segera diputusin. Berarti pemimpin dulu tidak mengeksekusi langsung. Apanya? Ya? Pemimpin sebelum Anda bicara, saya bicara ke depan. Ke depan. Yang penting Anda mau memutuskan cepat. Ya. Jadi Anda melihat permasalahan DKI Jakarta selain macet, banjir, transportasi, birokrasi gitu, Pak, ya? Banyak semuanya Oke. perlu semuanya. Saya mau tanya sebenarnya ketika Anda dari Solo, Pak, ya, Pak Jokowi masuk ke Jakarta itu
ada apa sih yang ada di pikiran Pak Jokowi. Nah, kita jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Ya, masih langsung dari Tanggul Latu Harahari, masih bersama Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi. Kalau kita bicara 100 hari kerja sekarang ini, memang besok 100 hari kerja Pak ya. Dapat kadonya kado banjir Pak ya. Pusing nggak Pak? Pusing nggak Pak Jokowi? Dan lihat wajah saya, biasa saja, biasa. Tapi sepertinya Bapak setiap yang baju paling merenung. penting setiap masalah hadapi, setiap problem hadapi, nggak usah pakai keluhan-keluhan. Hadapi. Jadi Anda tidak pusing, tidak menyesal, aduh ternyata Jakarta masalah semua nih. Gitu. Dengan manajemen organisasi di birokrasi yang kita punyai, kita ya pengen menyelesaikan masalah ini. Tentu saja dengan dukungan dari yang lain-lain. Oke Pak, kita pecah jadi masalah DKI Jakarta ada 3 Pak misalnya. Dan mulai dari banjir, kemudian macet, masalah transportasi umumnya, transportasi massal. Kita bicara banjir saat ini, yang terjadi saat ini banjir di Jakarta. Anda ngebayang nggak Pak? Ternyata banjir Jakarta tuh sebesar ini ya gitu. Sedahsyat ini ya banjir. Kebayang nggak tadinya? Ya kebayang, dulu kan pernah. 2007 pernah, 2002 pernah. Di Jakarta ini tahun 32 juga pernah banjir besar juga. Tapi waktu itu Anda bilang banjir tidak akan sebesar tahun 2007. Ternyata terjadi Pak. Iya, pikiran kita kemarin tidak ada tanggul yang jebol seperti ini. Jadi yang terkena banjir itu titik-titik yang sudah kita perkirakan. Karena ini tanggulnya jebol di Latu Harahari, titik-titiknya menjadi itu artinya tidak terkelola dengan baik. Nah, itu artinya Anda tidak sempat atau miss gitu Pak mengecek tanggul-tanggul yang ada di Jakarta. Beberapa yang di kewenangan kami sudah kita lakukan, meskipun juga ada yang jebol juga 1-2, tapi segera karena kali-kali kecil kewenangan kami langsung diperbaiki. Untuk kali ini sendiri Bapak tidak sempat lihat? Tidak, tanggul karena ini memang di luar kewenangan dari DKI. Jadi kalau keluar kewenangan DKI Bapak nggak perlu lihat? Ya, karena memang sudah ada yang bertanggung jawab. Tapi pada kenyataannya Pak, jebol Pak? Ya, dimanapun. Yang jadi ini DKI, korban masyarakat? Yang dimanapun musibah ada, tetapi ini kita akan, dari pengaman ini saya kira controlling dari siapapun perlu. Tadi Bapak bilang ada titik-titik banjir, sudah diperkirakan. Antisipasinya apa Pak dari banjir itu? Supaya masyarakat tadi, misalnya Pak. Sebetulnya kemarin kan sudah kita lihat masih ada kira-kira 78 titik. Dan sebelumnya kan kita sudah siapkan manajemen bencana, sudah disimulasikan di lapangan. Saya kontrol sendiri, saya cek sendiri. Tetapi dengan jebolnya tanggul ini, kemudian intensitas hujan yang ternyata di Manggarai yang dulu 2007 itu 1020, sekarang 1030, ini memang lebih besar. Nah, untuk masyarakat yang tadi di bantaran kali atau di titik-titik yang banjir tiap tahun terjadi karena banjir kiriman, mereka nggak mau pindah tuh bagaimana Pak? Solusi dari Pak Jokowi? Mau dari peristiwa ini kita setelah banjir berhenti langsung akan laksanakan normalisasi, dipercepat. Kenapa setelah ada banjir Pak baru mau lakukan itu? Kenapa tidak sudah sebelumnya? Di dalam perencanaan sudah, tetapi kita percepat, kita majukan. Karena memang yang kemarin yang masuk dalam perencanaan kita baru di pembebasan di Pesanggerahan, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Sunter. Ini tahun ini dimasukkan lagi yang Ciliwung masuk. Sehingga pembebasan tanah akan disiapkan anggaran kira-kira 650 miliar. 650 miliar. Ya. Kemudian teknisnya nanti di Kementerian PU di pusat. Anda yakin masyarakat itu mau? Karena udah berapa periode pendahulu Anda mau memindahkan nggak? Mereka nggak mau. Pendekatan, ini masalah pendekatan dan masalah solusi. Kalau di pendekatannya baik, diberi solusi yang memang baik, saya yakin insya Allah masyarakat sadar dan punya kesadaran kolektif dan mau pindah. Tidak ada yakin untuk pindah? Iya. Ada targetnya Pak, kapan mereka harus pindah? Ya, sesegera mungkin. Kalau solusinya sudah ada. Anda agak risih dengan 100 hari kerja. Anda katakan tadi 100 hari karena tiap hari kerja. Sekarang pertanyaannya gini, kalau tidak 100 hari, 1 periode, bisa nggak Anda selesaikan masalah di DKI Jakarta? Banjir saja, 100 banjir. Ada yang bisa, ada yang rampung, ada yang tidak rampung. Karena memang ini menyangkut yang sudah berapa, ini kan kita sudah berapa sih? Sudah
Saya gubernur yang ke-16. Oke. Itu maksud Anda 15 yang lainnya nggak bisa? Enggak, maksudnya gini yang artinya dalam jangka waktu panjang ini penyelesaiannya kan ya Panjang pula gitu. Belum bisa kita rasakan bersama-sama. Jadi kalau kita diberi target seperti itu mesti nanti tetap ada yang masih tersisa, maksud saya. Kayak contoh transportasi massal ini semuanya kan langsung kita Bentar Pak, belum masuk ke sana. Masuk banjirnya dulu aja Pak. Masalah banjirnya bisa nggak Pak? Banjir, Tidak jadi yang katanya 5 tahun. banjir target kita setahun itu akan menghilangkan 8 sampai 12 titik. 8 sampai 12 titik. 8 sampai 12 Sekarang titik. ada berapa? Kalau tidak ada terobosan. Padahal sekarang ada 78 titik. Itu pun kalau intensitas hujan dan di hulu itu tidak aliran air permukaannya tidak semakin besar. Kalau semakin besar jumlah titik banjir itu juga akan bertambah. Itu pun juga kalau tata ruang untuk perumahan dan lain-lain tidak mendahului. Jadi ini kita ini kerjakan kebut-kebutan untuk saling cepat-cepatan saling mendahului. Kalau enggak nanti kita baru rampung 8 titik banjirnya sudah tambah lagi. Oke, baik. Berarti tadi Anda inilah yang harus intensitas hujannya sama tata ruangnya Pak ya. Nanti kita masuk lagi ke sana Pak ya. Kita jeda dulu lagi Pak Jokowi. Kita kembali sesaat lagi. Tata ruang menarik. Aja. Kita lanjutkan kembali masih 100 hari kepemimpinan Jokowi Ahok. Pak Jokowi, tadi Anda sempat menjawab banjir itu permasalahannya bisa Anda selesaikan dengan catatan intensitas dan tata ruang. Kalau intensitas hujan kita nggak bisa lah, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi soal tata ruang kan bisa kita kelola dengan baik dan benar. Anda melihat dengan banjir ini, apakah tata ruang, tata kelola Jakarta baik atau buruk? Sudah terlanjur kronis. Kronis itu artinya tinggal nunggu tuh Pak kalau orang sakit Pak ya? Ya memang harus kita desain lagi, kita perbaiki lagi. Berarti di sini diuji dong Pak kepemimpinan Bapak untuk memegang DKI Jakarta. Kalau Anda sendiri artinya bilang, Pak, kalau itu untuk sebuah ruang terbuka hijau ya untuk ruang terbuka hijau. Kalau itu memang untuk sebuah daerah resapan air ya untuk resapan air. Kalau itu untuk sebuah hutan mangrove ya untuk hutan mangrove, bukan untuk jadi rumah kemudian jadi mall kemudian jadi apartemen. Itu yang menyebabkan ya kita seperti ini. Di daerah mana tuh Pak yang seperti itu menyalahi tata ruang, tata letak? Nggak usah saya sebut lah, terlalu banyak. Terlalu banyak di Jakarta. Nah, sekarang diuji dong Pak. Kalau Anda waktu di Solo, ya koreksi saya salah, saya pernah waktu itu, Bapak tidak pernah memberikan izin pembangunan mall satupun di Solo, betul ya Pak ya? Nah, kalau di sini Anda katakan tadi ada yang menyalahi tata ruang, tata letak, berani nggak Bapak untuk mereka untuk tutup tuh bangunan itu? Tidak layak. Kok nggak berani kenapa? Berarti Bapak akan melakukan itu? Kok nggak berani kenapa? Berarti berani. Berani Pak ya, berarti Pak ya. Nggak kan ada yang menyalahi, kalau memang kan demi masyarakat nih. Kalau aturannya memang tidak dipenuhi ya stop. Bapak akan stop itu Pak ya, lihat. Ya, stop. Karena di era kepemimpinan dulu Pak, saya ingat ruang terbuka hijau, ada SPBU, itu suruh tutup Pak. Itu dilakukan. Nah, kalau tadi Anda katakan ada perumahan, ada mall yang menyalahi aturan, itu Anda berani stop, suruh tutup mall-mall itu? Tapi kalau sudah terlanjur mallnya ada, iya, ya kan, apartemennya ada, properti perumahan ada, sudah terlanjur ada, mau diapain? Walaupun menyalahi tata aturan, ruang terbuka hijau itu Pak, menyebabkan banjir. Iya, tapi saya mau tanya mau diapain? Kalau sudah terlanjur, mestinya yang setelah ini jangan. Kalau sudah terlanjur, sudah masyarakat sudah ribuan, ya kan, pemiliknya bukan developer lagi, tapi sudah masyarakat. Oke, tadi yang di Kampung Pulau kan Bapak pindahkan paksa karena mengganggu. Gimana? Yang katanya tadi yang di alur kan akan dipindahkan supaya terbuka. Nah, mereka yang di bangunan apartemen mewah yang menyalahi aturan, ya mereka pindah. Ya, tapi pengembangnya suruh bertanggung jawab gitu. Ya, biasanya mereka itu sudah pegang izin. Tetapi memang secara tata ruang semua orang ngerti, saya nggak usah cerita. Tapi sudah pegang izinnya. Tapi bukankah Bapak selalu katanya berjuang demi masyarakat? Nah, kalau itu ternyata menyusahkan masyarakat Jakarta, banjir Pak. Tapi kalau hanya segelintir orang yang dibela. Kalau izinnya sudah dipegang,
Iya kan? Ya, izinnya ada. Izinnya ada, kemudian saya stop, saya DTUN, kemudian kalah. Karena ini menyangkut hukum, ya kan? Jadi kan tidak semudah itu. Apapun yang ingin kita lakukan semuanya harus terkalkulasi dengan baik, terkalkulasi. Saya tidak mau nabrak-nabrak, kemudian hanya menambah musuh di sana sini, saya kira bukan tipikal saya. Tetapi kalau memang aturan itu dilanggar, saya bilang tidak ya tidak. Jadi yang kalau mereka sudah memegang Ya, surat, kertas, kita berbicara ke depan lah. bicara ke depan. Oke, bicara ke depan, Pak. Bapak sudah minta bicara ke depan. 6 ruas tol itu jadi nggak, Pak? Gimana? 6 ruas tol itu? Masih dipikir. Oh, masih dipikir. Kemungkinan tidak semuanya. Tidak semuanya, Pak. Jadi tidak 6. Kemungkinan tidak diberi izin semuanya. Kenapa, Pak? Ya masih dalam kalkulasi, nanti kita umumkan pada saatnya lah. Karena memang ada yang plusnya banyak, ada, tapi ada yang negatifnya banyak. Negatifnya banyak. Berarti mudarat ya, Pak ya. Kalau mudaratnya banyak, kenapa Bapak setujui, Pak? Enggak. Oh, saya enggak. bilang kan ini masih kita kalkulasi lagi, kita pikir lagi dari uji publik yang kemarin kita lakukan. Ya. Itu kan sudah masukan banyak sekali. Sehingga itulah nanti yang ingin kita putuskan. Dalam waktu dekat inilah, setelah banjir rampung akan banyak saya putuskan hal yang berkaitan dengan jadi ini setelah DKI. banjir masih tetap belusukan, Pak? Masih sampai 5 tahun belusukan terus. Tapi harus ada hasilnya dong, Pak. Apanya? Harus ada hasil nyata. Belusukan itu kan kita mendapatkan data lapangan langsung. Kita bisa mendengar langsung keluhan masyarakat. Kita bisa mendengar langsung keinginan masyarakat. Ya, kan? Dengar langsung berarti harus memecahkan masalah yang didengar itu. Iya, karena saya datang ke sebuah tempat itu pasti ada data-data yang saya bawa, bukan asal blasak blusuk. Jadi itu Bapak udah pilih-pilih tuh belusukan itu. Bukan dipilih-pilih, ada data, ada perencanaan, ada blueprint yang ada, dan di situ ada masalah, itu yang saya datangi. Berarti yang Anda datangi pasti punya masalah. Pasti ada masalahnya. Dan masalahnya selesainya harus selesai langsung dong, Pak, ketika Anda datang. Kalau yang bisa langsung diselesaikan ya selesaikan. Kalau butuh waktu sebulan ya nggak apa-apa, sebulan. Kalau butuh waktu setahun nggak apa-apa, asal rampung masalahnya. Oke. Kalau masalah kemacetan kayak gini gimana nih, Pak? Nah, Bapak tadi kan ngerasain macet nih. Nah, apa sih, Pak? Apa faktor utama kemacetan Jakarta itu apa ya? Ya, yang pertama memang terlalu banyak mobil dan terlalu banyak motor. Oke. Rasio antara jumlah mobil dan jalan tidak seimbang. Kemudian semua orang pakai mobil, satu orang pegang satu. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi solusi yang konkret, yang nyata, Pak, bisa meminimalisir macet gitu, Pak? Ya, nanti transportasi massal, busway-nya dikomplitin koridornya, komplitin bisnya, monorail dijalankan, MRT dijalankan, itu pun harus juga diiringi dengan kebijakan seperti yang sudah kita sampaikan, masalah genap ganjil masih dalam proses. Kemudian nanti IRP juga bisa dilaksanakan. Memang harus seperti itu. Pajak parkir yang tinggi untuk tempat-tempat tertentu ya memang harus dilakukan. Kemudian kampanye untuk berbondong-bondong naik ke transportasi massal. Di Singapura mendorong itu perlu waktu 7 tahun. Nah, kalau di sekarang Bapak minta 7 tahun juga, nggak cukup dong? Di sini kalau memang nanti transportasi massanya siap ya, kalau kebijakannya kita langsung kita lakukan secara paralel, saya kira akan lebih cepat. Harus optimis lah, kerja itu harus optimis. Jangan pesimis, kerja itu harus optimis. Oke, bicara transportasi, Anda fokus kemana nih, Pak? Monorail kah? Kan Anda juga semuanya pun juga belum menyelesaikan masalah. Ya terus kalau nggak menyelesaikan masalah, kita kan tidak, maksudnya mengurangi masa tidak langsung selesai 100% gitu loh. Meskipun ini maksudnya Anda minta dipilih lagi 2 periode. Meskipun busway-nya rampung, MRT rampung, monorail rampung, ada kebijakan-kebijakan itu semuanya. Tapi kalau budaya kita semuanya masih pengen pegang mobil sendiri-sendiri, mana juga harus pakai mobil, nggak mau pakai transportasi massal ya,
akan terus kejadian seperti juga, akan tidak ada kebijakan nasional untuk untuk membatasi mobil dan motor ya, kan seperti Maksudnya itu. peran pemerintah pusat nih, jadi Anda minta tolong. Iya, ini semuanya. Kayak tadi masalah banjir kan juga masalah hulu sampai hilir. Kalau hilir dibenahi, hulunya tidak, ya percuma saja. Nah, kalau Anda balik lagi ke banjir Pak Jokowi, ini Anda udah duduk bersama belum Pak? Kan ini kan ada penyangga nih, ada Jawa Barat, ada Ya, Banten. kita kan baru dilantik kan, sudah saya ke Bandung, ketemu Pak Gubernur, ke Banten ketemu Bu Gubernur, Betul, sudah. Artinya sebetulnya kita ini sudah sepaham semuanya. Yang kita tunggu sekarang kan keputusan dan action lapangannya. Nah, action lapangannya itu Pak. Yaitu juga menyangkut ke pemerintah pusat. Gampang diomongkan, koordinasi gampang, mengkonsolidasikan gampang, tapi dalam prakteknya itu sulit. Oke, Pak, bicara banjir lah. Jadi sulit nih ya, pemerintah pusat Kita ngomong Berarti- apa adanya. Oke, apa Nggak, adanya. maksudnya Sebenarnya untuk, pemerintah pusat dengar nggak, Pak, ini, untuk Pak? merealisasikan itu tidak gampang. Nyatanya sampai sekarang belum terrealisasi. Koordinasi gampang Pak ya, realisasinya susah. Iya, nyatanya seperti Tapi itu. kalau nanti semua pemimpin Jakarta nanti selanjutnya berlindung di balik pemerintah pusat, Ini tidak berdalih. Kita menyampaikan fakta-fakta dan pemerintah pusat juga punya kendala-kendala. Kita juga ngerti. Pak, soal bantuan nih Pak untuk banjir kan kemarin ada 2 triliun Pak ya, betul ya? Untuk sodetan dibikin Sodetan kira-kira 500 miliar. 500 miliar, cukup nggak itu Pak? Kemudian ya untuk bantuan-bantuan ini sampai 2T. 2T kan Pak, betul. Itu cukup nggak? Hitung-hitungan Bapak cukup nggak sih 2T itu bantuannya? Ya. Kayaknya kalau lama kayaknya nggak cukup. Kalau gini, saya berikan contoh aja untuk membuat deep tunnel, hitungannya 16 triliun. Di tanah. Itu yang gede-gede misalnya seperti itu. Target-targetnya dong Pak, di tanah tuh 16 Enggak, triliun kita udah ada belum? enggak, maksudnya itu saya ingin membandingkan angka-angka yang tadi disampaikan. 2 triliun itu ya. Jadi Artinya untuk menyelesaikan masalah ini memang harus ada manajemen fokus, ada konsentrasi anggaran yang memang difokuskan menyelesaikan masalah ini. Anda ini bekerja sendiri atau ada tim sih Pak sebenarnya Pak? Ada dong, masa bekerja sendiri ya wajah saya tiap hari pusing dong. Tapi kok kalau turun lu, Anda turun Pak Ya karena Basuki kemana Pak? Ya karena sudah ada guidance, saya turun kemana udah ada guidance-nya, udah ada panduannya. Anda dengan wakil gubernur gimana Pak Basuki? Ya nggak ada masalah, kita kan memang sudah pembagian kerja. Saya ke lapangan, Pak Wakil Gubernur yang ada di kantor menyelesaikan masalah perencanaan, mengawasi penggunaan anggaran, pembinaan kepada kepada pegawai, pembagiannya seperti itu. Memang jarak Ya nanti kalau sudah bosen ya gantian kan juga nggak apa-apa. Pak, kalau bicara gaya kepemimpinan wakil Anda sendiri, Anda cocok form dengan gaya dengan gaya lebih tegas marah-marah. Kita ini menjadi lebih saling bisa menutup. Itu. Jadi masih harmonis Pak ya? Kan ini trauma yang kepemimpinan sebelumnya Pak. Bukan harmonis, sangat harmonis. Sangat harmonis masih Pak ya? Nggak usah ditunjuk-tunjukin lah, kita kemana-mana bareng. Ngapain? Oke, baik. Pak, janji untuk masyarakat Jakarta banjir ini kapan Pak hilang Pak? Supaya nggak ngerasain banjir lagi nanti saya Pak, biar sama-sama ngomongin banjir lagi sama Bapak. Kira-kira kapan? Ya, Bisa. kita ngomong apa adanya tadi sudah saya sampaikan di depan kan. ya. Setiap tahun itu hanya berkurang 8 sampai 12. Oke, tiap tahun ya? Dengan catatan tidak ada Intensitas. tambahan titik banjir yang baru karena pembangunan perumahan-perumahan atau properti-properti yang lain, ya kan. Kemudian juga di hulunya juga aliran air permukaan juga karena pembangunan juga yang ada di sana juga juga cepat sehingga aliran air mengalir ke bawah. Baik, terakhir Pak. Saya ingin menyampaikan sebuah fakta-fakta lah. Kita tidak usah janji mulu-mulu yang ngomong yang tinggi-tinggi, tapi itulah kalkulasi dan fakta yang ingin saya sampaikan. Terakhir Pak, kalau ada yang meminta Anda jangan sibuk belusukan, gimana? Ya tetap belusukan.
tetap belusukan. Baik, terima kasih Pak Jokowi atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi. Sekarang saya kembalikan lagi ke Elvira. Rizky, mungkin bisa ditahan dulu Pak Gubernur, ada satu pertanyaan saja dari Mas Yayat, pengamat tata kota di sini, bisa disampaikan Mas Yayat, pertanyaannya apa? Selamat malam Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak bisa mendengar langsung, Ya, disampaikan oleh Rizky. Oke. Saya ingin tahu apakah selama ini Pak Jokowinya kelihatannya bekerja sendiri. Bagaimana dengan perangkat birokrasi yang ada di dalam DKI itu sendiri? Apakah bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membuat langkah-langkah konkretnya? Sebagai contoh, bagaimana mempersiapkan penyusunan konsep rumah susun deret yang sekarang ditunggu warga. Oke. Kemudian bagaimana tentang hibah kendaraan Kopaja Oke. itu. Baik, langsung Pak Jokowi bisa mendengar langsung ya. Jawabannya Pak Jokowi. Oh, minta ditanggapi Pak. Soal rumah susun ya, dikit Pak. Semuanya sudah disiapkan. Itu masalah yang ada di pemerintahan itu masalah-masalah hal yang berkaitan dengan aturan-aturan. Saya kira birokrasi kita siap, tetapi memang harus dikontrol, ditanyakan harian ya agar sesuai dengan rencana dan keinginan-keinginan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Itu dia jawaban dari Pak Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta.